Oke, hari ini kita akan main sebagai creeper. Oke, gimana keseruannya? Let's go. Ini spawn dua ya. Ditambah. Ini bisa mati kan? Itu apa nih? Let's not dead. Ya. Enggak mau. Kita akan bermain sebagai creeper.你已经被我三绝阵锁上，还是不知死活。先死的是你！
Apa itu? Banyak batu bara. Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2000. Banyak sih ya kendalanya. Pertama, singkongnya kalau lagi langka itu susah singkong langka, harga juga jadi mahal di singkongnya. Terus cuaca. Kita mau buat kulit singkongnya, kita mau buang kulit singkongnya dulu biar bisa ketahui lagi. Singkongnya gimana? Oh, ujungnya dulu. Oke. Juga. Tenang ya. Ini nih yang Para pekerja berasal dari kampung Poncol sendiri. Ibu-ibu bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Bukan main, setiap orang mampu mengupas hampir 200 kg singkong. Singkong-singkong yang sudah dikupas harus segera dicuci. Biar benar-benar bersih, singkong dicuci sebanyak 3 kali. Pencucian pertama dilakukan dengan melarutkan sisa tanah. Setelah dirasa tidak ada sisa tanah, singkong siap masuk ke tahap pencucian kedua dan ketiga. Jadi ini proses pembersihan kedua. Jadi ini digoyang-goyangnya sama akangnya biar kotoran-kotoran yang ngendap di tulang-tulang singkongnya itu kan masih bisa kita lihat ini berapa ya kayak gini ya. Jadi ini sambil dialir di air. Goyang ke kiri, goyang ke kanan terus. Kayaknya seru ya. Saya juga mau nyobain. ke kiri. Wih, jangan wih. Kalau saya yang coba, jangankan jadi lebih bersih. Singkongnya nggak mau nih. Harus pakai ekstra tenaga ya kalau ada di tahap ini. Tapi di tahap pencucian ketiga, kayaknya saya lebih bisa deh. Singkong dari pencucian tahap 2 langsung dimasukkan ke dalam bak yang sudah berisi air. Jadi ini proses pencucian yang ketiga. Jadi singkong yang udah bersih kayak gini, udah putih, nggak ada kotoran lagi. Kita taruh keranjang yang ada buang-buangnya ini biar kenyang kita. Kita akan gimana Kang? Yang kemarin pakai? Yang kemarin. Nah, biar apa Kang? Biar yang matangnya kalau bisa pilih. Cara yang tradisional. Tandanya singkong sudah setengah matang dan siap diangkat. Setelah itu, singkong harus diguyur lagi menggunakan air mengalir. Jadi, singkong-singkong yang sudah direbus 15 sampai 20 menit ya Kang ya. Nah, sudah setengah matang ini harus disiram lagi. Nah, kelihatan tuh, ini.
karbohidratnya atau amilopektinnya yang bikin lengket ini nanti mempengaruhi ke hasil tapenya. Nah, jadi harus disirami 8 menit sebelum ke tahapan selanjutnya. Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses pengajian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun. Kalau berapa sih Kang? Harus ditunggu dingin dulu baru dikasih ragi. Oh, kalau panas dikasih ragi jelek ya. Biasanya kalau kayak gitu hasilnya gimana Kang? Pernah dia? Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian tidak boleh sembarangan karena salah teknik bisa sampai satunya tidak sesuai harapan. Nah, ini gimana ya cara proses pemberian ragi? Awalnya gimana? Iya digunting dulu. Oh, digunting ya Kang ya? Oh, bukan ditebar ya? Kenapa Kang? Coba ketebalan kalau digunting begini dia kalau digunting begini jadi rata. Oh, jadi rata ya. Gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi lagi. Proses fermentasi dilakukan selama 1 malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi. Cara ini dilakukan agar tape sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi terbaik dan tidak lembek ataupun terlalu berair. Kang, ini boleh aku cicipin apa enggak? Boleh dong. Oke, aman kan ya? Aman dong. Oke. Cuma rasanya aja yang belum muncul seperti tape itu masih singkong aja. Oke, coba ya. Makanya. Rasanya masih singkong banget ya, tapi ada hint asam tapenya udah keluar, tapi belum manis ya Kang ya? Tapi udah bisa dimakan kok. Proses memasak di sini masih dilakukan dengan cara konvensional. Tape diletakkan di dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang, disusun berjejer rapi dan rata. Nah, Bapak, ini kenapa sih di packingnya harus pakai daun pisang biar apa, Pak? Biar matang bagus, rata, wangi. Keranjang tape yang penuh harus ditutup kembali menggunakan daun pisang. Supaya lebih kuat, beberapa sisi keranjang diikat menggunakan tali untuk mengantisipasi tape agar tidak jatuh dan berceceran. Setiap hari, sebanyak 25 keranjang tape didistribusikan ke wilayah Bogor dan Jakarta. Selain dalam skala besar, pabrik ini juga mendistribusikan tape dengan memberdayakan pedagang keliling. Salah satu pedagang tape keliling adalah Cahyono atau yang akan disapa Bakso. Berjualan selama 29 tahun, dia sudah merasakan manis pahitnya berjualan tape. Ya tantangannya kalau musim panas itu gendalanya bahan singkongnya susah. Akhirnya penjualan ini ikut mahal nih. Akhirnya penjualan berkurang. Nah, di cuaca yang lagi panas-panas kayak gini ya. Ini panas aja cepat ya. Apalagi ditambah dengan tape yang kita bikin tape menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape, fermentasi, tekstur kaya rasa dan tekstur yang menjadikannya lebih kompleks. Kalau di es campur yang saya gunakan ini, karena rasanya lebih kompleks ya, dicampur dengan tape yang lebih manis dan teksturnya. Ini ya, karena memang dari es teler ini dominan manis, jadi tapenya rasa cuma tidak dominan. Saya tadi flavor campur ya. Kalau kamu flavor yang mana? Yang over ini aduh, banget. Sekali lagi kami ajak Anda jalan-jalan ke kawasan Bandung Barat yang menawarkan pemandangan Gaboso.
kan? Iya. Biar nggak habis harus udah punya rasa nih dari dalam hati. Sambil menunggu rebusan, Maya mulai tuh memasukkan cabai, bawang merah, bawang putih, jahe ke dalam choppernya. Terus biar nggak bau ya. Lalu juga yang udah empuk ini ikut nyemplung ke dalam wajan keramat. Dan bawangnya juga ikut meluncur kayak main perosotan taman bermain. Ditambah cabai setan dan juga kaldu iganya nih. Pada aromanya mulai menyebar ke segala penjuru. Jadi ini yang masuk terus yang sama melakukan. Siap menemani perjalanan lambu. Dan saat makan, Mayang masuk ke dapur. Spesialnya beliau membuat ikan kari basah lagi. Yes, ada tidak semuanya. Jadi dan ini ikan kari basah yang masih segar, jadi aku mau langsung makan. Dan ditemani sama jagoan kecil yang siap menjadi pengawas dapur tanpa gaji. Semua makanan langsung dimasukkan ke dalam wadah, diaduk sampai merata, terus ikan itu dimasukkan ke minyak panas, lalu diangkat setelah berwarna coklat kemasan. Dan tada! Kedua ikan teri basah crunchy ala indah yang katanya untuk koleksi buah hati dan suami tercinta anak kita. Dan sekarang pertanyaannya, siapa nih yang paling gemar makan cinta dengan kepala kamu berconnya, atau Maya dengan tiga gomsolnya, atau bahkan dengan teri crunchy-nya? Jangan lupa video udah yang merah, pensilat mata, dan juga berjamaah. Mulai dari makanan viral yang penasaran, sampai rasa masak unik yang siap dicoba di rumah. Semoga petualangan rasa hari ini bisa makan dulu ya, dan makin dimanja. Aku pamit dulu ya. Ingat kalau udah lapar mata.
繼續趕路啦。下官請埋你坐啦。請坐。下官啊，食啲咩啊？我諗先。唔使諗啦，我介紹幾味撚手小菜你啊！不如整條撚手鯉魚試下，好靚㗎。你家主意咧？下官啊，仲有咩吩咐嘛？我今晚喺度做嘢，你同我留間乾淨嘅房，幫我開房啊！啱晒啦，為碟有新節嘅老木4塊半床，好舒服㗎。4塊半？係啊，4塊半啊！口水多過啲。兄弟，估唔到你個學問都幾高。不過而家我睇打緊鼓，唔該你快啲入廚房啊！係。OK， 我攞多2條燒酒嚟。係，快啲跟住有個女喺黃佢傾埋啦，快得嘅，佢想飲多啲酒嚟嘅。冇錯啦，佢今日飛少咗，係中意兩隻都冇得鬼嘅。我冇得，你都傻嘅，你估係我哋嘅老總，蛇攬住喺房連飯都唔肯落，咁又係喎，點解你乜嘢啊？講到熟水棺材，裏邊有寶㗎，你又知有寶，乜我唔知啊？你高足鬧曬人啦，叫佢經傻佬咩？咪亂咁嘢啦，遲啦。口水話叫個人下，嚟，阿官你一個人搭住台先好啊！嗰邊有個靚女，嗰個孫仔擔拖嚟㗎，佢好斯文㗎。不如揾間房俾我先。啱晒啦，係店新設嘅柳木4塊半床，好舒服㗎。係啊，你真係好記性嘅，有杯整雞我嚟啊！呢間而家就好多3點鐘，令大家小心急住飆車。陰陽道，你係我嘅心肝寶貝，你唔好離開我啊！陰陽道，你係我個命根啊！陰陽道，如果送你俾皇上嘅，到時或者封我一官半職都唔定嘅。我呢次偷走出嚟，就係想幫我爹落翻個陰陽道，諗唔到喺呢個人身上。點喐手？你做啦，喐手就劈死你！有時慢慢講，無謂打交，多事啊！呢男一女係邊範嘅？唔清楚喎。因為天空就有接受追殺。睇嚟有古怪，吩咐兄弟及住飆車啊！你知唔知嗰兩個係邊個嚟嘅？你問我，我問邊個啊？乜我係問佢？唔係啊。兄弟啊，你都未開飯㗎，不如我哋一齊先開飯出去下，做呢個懶人㗎。好心可憐啲老人，走到咩？咁快就執笠？我哋急添啊！慘啊！你真係玩陰功啊，打我！我要你賠翻俾我，你賠翻俾我，可以打我！兄弟，
下去嘅。好吧，如果你想面嘅，我想請你食出邊。我食飯，估唔到呢個世界仲有兩種口味。請你跟我嚟啊！對啊。Baik, lanjut part 2. Bye bye.